Shalom semua dalam kasih Kristus. Kembali kita dalam mempelajari firman Tuhan. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, tentunya atas berkat pimpinan Tuhan. Saudara dan saudari, di pelajaran kali ini kita akan melihat perbandingan model, evolusi, dan kreasi, yaitu penciptaan. Nah, apa itu evolusi dan apa itu kreasi? Evolusi adalah perkembangan yang perlahan-lahan dari bentuk kehidupan yang sederhana kepada bentuk yang lebih sempurna dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ada beberapa sifat dasar yang merupakan ciri khas evolusi. Pertama, perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan dari sejak dahulu kala. Dan sekarang ini sedang berlangsung demikian juga di masa yang akan datang. Jadi, menurut evolusi, sekarang ini pun terjadi proses penyempurnaan makhluk hidup. Proses itu begitu perlahan sehingga tidak teridentifikasi dalam generasi kita. Kedua, perkembangan dari bentuk yang sederhana kepada tahap yang lebih sempurna. Hal ini berarti ciri dan kualitas makhluk hidup menunjukkan grafik yang meningkat dari generasi ke generasi. Ketiga, evolusi memerlukan jangka waktu yang lama. Proses evolusi atau perkembangan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan sangat lama. Jadi tidak heranlah jika perhitungan waktu dalam konsep evolusi dilakukan dalam jutaan tahun. Nah, bagaimana pula kreasi atau kreasionis, penciptaan? Apa itu kreasionis? Kreasionis adalah istilah yang sering digunakan untuk kelompok yang mempercayai kejadian alam semesta sebagai hasil karya penciptaan Tuhan. Nah, berbicara mengenai evolusi, pasti kita tahu siapakah orang yang mengumumkan teori evolusi ini sehingga berkembang. Sudah tentu Charles Darwin. Sejarah mengatakan ajaran Darwin lebih cepat terkenal dan tersebar luas di seluruh dunia berkat 3 orang tokoh ilmuwan yang bekerja gigih mempropagandakan teori evolusi. Mereka adalah Thomas Huxley di Inggris, Ernst Haeckel di Jerman, dan Asa Gray di Amerika. Demikianlah ajaran evolusi itu diwariskan dan semakin luas sehingga saat ini hampir semua buku biologi mengajarkannya. Mari kita sedikit mengetahui riwayat Charles Darwin. Charles Darwin lahir di Inggris pada hari yang sama dengan Abraham Lincoln di Amerika Syarikat, yaitu pada 12 Februari 1809. Ayahnya bernama Robert Darwin yang berprofesi sebagai dokter sama seperti Erasmus Darwin datuknya. Ayahnya menghendaki agar Darwin dapat meneruskan tradisi keluarga agar menjadi seorang dokter yang sukses. Pada waktu Darwin tiba di Kepulauan Galapagos, dia menyaksikan kelompok jenis hewan yang berbeza-beza menurut lokasi geografis dan makanan, sehingga dia berkeyakinan bahwa alam berperan penting dalam menentukan perkembangan makhluk hidup. Dan dengan demikian Darwin memperkembangkan satu pemikiran bahwa individu yang memiliki fisik, perilaku, dan karakter hidup yang lebih kuat berpeluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada mereka yang tidak. Sekembalinya dari Kepulauan Galapagos pada usia 27 tahun, Darwin mulai menekuni hasil pengamatannya selama ekspedisi. Dalam 10 tahun berikutnya, dia pun menerbitkan berbagai buku tentang topik-topik yang menarik. Salah satu autobiografinya, dia mengatakan, secara perlahan-lahan saya mendekati hari ini di mana saya melihat bahwa kitab perjanjian lama hanyalah berupa sejarah dunia yang palsu. Bahkan selanjutnya dia berkata, saya perlahan-lahan mulai meragukan kekristenan sebagai terang Allah. Teori evolusi membandingkan struktur tubuh manusia dengan monyet atau kucing dengan harimau. Maka menurut evolusi banyak kesamaan. Jadi menurut evolusi lebih banyak persamaan daripada perbezaan. Jadi kaum evolusi berpendapat bahwa persamaan ini membuktikan kedua makhluk mewarisi struktur yang sama dari satu nenek moyang. Bahkan struktur tulang lengan dan tangan pada manusia memiliki berbagai persamaan dengan kaki depan kuda dan anjing, sayap kelawar dan penguin. Apakah persamaan ini membuktikan adanya satu nenek moyang atau penciptaan yang didasarkan atas satu rancangan? Mari kita lihat perbandingan antara model evolusi dan penciptaan.
Evolusi dan penciptaan adalah dua model utama tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan. Beberapa ilmuwan Kristen berpendapat bahwa evolusi dalam konteks terbatas dapat diterima. Untuk itu, mereka membezakan evolusi makro dari evolusi mikro. Evolusi makro adalah perubahan yang mengarah pada pembentukan spesies baru. Sedangkan evolusi mikro melibatkan perubahan kecil pada satu spesies tetapi tidak sempat menghasilkan spesies baru. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan yang paling dasar antara falsafah dasar evolusi dan kreasi atau penciptaan atau Alkitab. Nah, ada 3 pertanyaan yang selalu ditanyakan manusia, yaitu dari mana, bagaimana prosesnya, kemana akhirnya. Mari kita lihat apa respon dari kedua model ini. Pertanyaan pertama, dari mana? Evolusi mengatakan dari bentuk kehidupan yang sederhana. Model kreasi katakan diciptakan oleh Allah sendiri. Kita boleh lihat dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Dan Kejadian 2 ayat 21 hingga ayat 25. Pertanyaan kedua, bagaimana prosesnya? Evolusi menjawab berkembang secara kontinu dari bentuk yang sederhana menjadi lebih sempurna dan memerlukan waktu yang sangat lama, biasanya dihitung dalam jutaan tahun. Model kreasi katakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 31, segala sesuatu telah sempurna pada saat diciptakan. Dan penciptaan berlangsung dalam 6 hari. Kejadian 2 ayat 1. Pertanyaan ketiga, kemana akhirnya? Evolusi merespon menuju kepada bentuk kehidupan yang sempurna. Model kreasi menjawab dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, akibat dosa kualitas manusia merosot. Tetapi Yesus menebus orang percaya dan mereka akan disempurnakan pada kedatangannya kedua kali. Dalam 1 Korintus 15 ayat 53. Jadi dapat kita lihat kreasionisme percaya sepenuhnya bahwa Allah menjadikan semesta alam, matahari, bulan bintang, bumi, dan segala bentuk hidup yang menghuninya, termasuk manusia. Sebaliknya, evolusi pula meyakinkan bahwa alam semesta dan kehidupan merupakan hasil proses alami yang terjadi secara kebetulan. Jadi Allah begitu tegas menghuraikan akan kebenarannya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya dalam waktu yang singkat. Tidak ada di Alkitab mengatakan bahwa Allah itu bekerja secara evolusionari dalam waktu yang lama untuk melengkapi proses penciptaan. Tidak ada. Jadi, seseorang yang mempercayai teori kreasionisme berarti menyangkal evolusi. Dan sebaliknya. Sebagai umat Tuhan, marilah kita percaya Alkitab satu-satunya kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebagai umat Tuhan, marilah kita percaya Alkitab satu-satunya kebenaran. Bertemu lagi kita di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.